Pemirsa, saya sekarang ada di Desa Guang Sukawati. Jadi di sini pemirsa akan bisa melihat bagaimana warga berantusias sekali menyerahkan sampah-sampah plastik yang nanti akan ditukar dengan beras. Jadi program ini menarik sekali dan ini program ini luar biasa bagaimana mengurangi sampah plastik. Coba lihat, ayo kita lihat yuk. Program plastik exchange atau penukaran sampah dengan berbagai kebutuhan pangan disambut antusias warga Guang Sukawati Gianyar. Mereka dari berbagai kalangan sejak pagi membawa sampah-sampah plastik dan sejenisnya ke halaman SD 1 Guang lokasi penukaran sampah. Selanjutnya sampah-sampah tersebut ditimbang dan mereka pun diberikan kembalian berupa uang dalam buku tabungan. Selain itu, ada yang ditukar dengan kebutuhan pangan seperti beras dan gula. Sedangkan untuk anak-anak ada yang ditukar dengan buku tulis. Sejumlah masyarakat merasa senang dengan program ini. Selain makin semangat mengumpulkan sampah, mereka akan mendapatkan keuntungan ekonomi. Kebetulan dia ada tugas di rumah sakit selaku pengayah pemangku, di rumah sakit Peribunda, di rumah sakit bersalin di Widangan Gatsu. Setiap yang istirahat, setiap yang sedang kurang dia rabin dia niko minum 3 botol per hari, kadang-kadang 4 botol per hari, botol numas niko. Botol niko punduh dia, dikumpul dia. Pulang dia minta yang plastik niki hitam niki di rumah sakit kumpul dia batok yang udah ke buang. Kurang lebih kurang langkung setahun lah niki. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar menyambut positif upaya masyarakat yang tumbuh dari bawah. Ini makin menunjukkan kesadaran masyarakat dalam memerangi sampah plastik. Sampah-sampah yang dikumpulkan diambil oleh pengepul dan dikembalikan ke pabriknya. Untuk pengembalian dalam bentuk pangan atau buku merupakan donasi masyarakat yang peduli. Tentu kita sangat bersyukur, kita mengapresiasi, kita sangat bangga. Di Desa Guang ini, semua lapisan masyarakat bergerak. Tentu ini adalah peran tokoh-tokoh masyarakat di Guang dan juga masyarakat sudah mulai sadar bahwa sampah memang harus dikelola dengan baik. Saya ulangi, jadi kita patut bersyukur, kita patut berbangga karena masyarakat wawasan semakin luas. Terutama Desa Guang ini, tokoh-tokohnya semua ikut berperan, masyarakat semua tergerak untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Nah, hari ini ada program plastik exchange. Program plastik exchange ini adalah salah satu bentuk edukasi untuk mendorong masyarakat mau menukarkan sampahnya ke bank sampah. Karena kebetulan di Desa Guang ini memang sudah ada bank sampah. Ya, cuma sempat redup. Ya. Dengan ada program plastik exchange ini, kita hidupkan lagi bank sampah yang sudah ada di Desa Guang ini agar masyarakat kembali mau menabung sampah. Dengan masyarakat menabung sampah, masyarakat secara tidak langsung akan mau melakukan pemilahan sampah. Ini contohnya faktanya seperti ini. Jadi bukan hanya memilah sampah di rumah tangga saja, tapi bahkan ada masyarakat yang bergerak memunguti plastik-plastik di lingkungan yang ada di sekitar Desa Guang ini. Anggota DPR RI Nyoman Parte selaku salah satu inisiator plastik exchange menyatakan upaya ini wajib dilakukan di semua daerah di Bali dan pasti bisa. Yang terpenting adalah komitmen dan peduli dengan melibatkan beberapa donasi sesuai kemampuan. Pemirsa, selain tadi kita wawancara dengan warga, ini ada warga lain lagi. Pak, siapa namanya Pak? Ketut Tono. Ketut Tono. Yeah. Pak, ini acaranya apa nih Bapak sekarang? Bank sampahnya. Hah? Penukaran sampah, ini. Penukaran sampah. Ya. Jadi Bapak bawa apa aja nih? Bawa buku aja. Buku. Buku-buku bekas. Iya, buku udah lama. Oh, buku gitu. SD lah. Oh, nanti ditukar dengan apa Bapak? Bisa apa ya boleh. Hah? Bebas tapi boleh niki. Oh, gitu. Cina hijau nggih. Ini baru pertama kali? Nggih, pertama kali. Bagaimana kesan Bapak dengan ada acara ini? Bagus, bisa mengurangi sampah lah.
mengurangi sampah ya. Oh, ini baru pertama Pak Datang ya. Oh, kalau setelah ini Pak, apa keinginan Pak? Kan terus begini? Ya cocoknya gini tuh. Baik, Yang meningkat tuh, Pak. Biar nggak ada plastik lagi tuh. baik. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak Dono ya. Terima kasih. Oke. Saat ini sudah ada 40 lokasi telah dilaksanakan program plastik exchange. Jumlah sampah yang terkumpul lebih dari 45 ton. Bila seluruh desa di Bali mampu mengumpulkan sampah plastik, niscaya Bali akan makin bersih. Gerakan ini menjadi gerakan yang patut terus digalakkan di tengah pandemi COVID agar masyarakat bisa lebih kreatif dan produktif. Bisnis penjualan BBM menggunakan mesin BBM eceran, mengabaikan standar keamanan tanpa uji tera adalah bisnis ilegal. Perjanjian konsesi lahan yang dilakukan oleh PT KCN dengan pihak ketiga dilakukan tanpa melalui keputusan Presiden. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Memburu para pelaku tindak pidana, membongkar langsung dari tempat persembunyian mereka, merekonstruksi dari kebenaran yang tersembunyi, saksikan Buru Sergap hanya di TV One. One Prix Indonesia Motor Prix Championship hanya di TV One. Tumpukan sampah plastik yang terdampar ini terbawa aliran sungai Cisadane dan memiliki kedalaman yang mencapai 1 hingga 3 meter dari dasar muara. Berapa banyak pemilik kendaraan mewah yang akhirnya mangkir sampai saat ini? Sekitar 1.140 kendaraan mewah yang belum melakukan pendaftaran ulang lagi. Secara nilai ya sekitar 25 sampai 30 miliar. Inilah saat-saat polisi membebaskan seorang ibu dan 2 anaknya yang disekap di rumahnya sendiri. Kabar pagi di TV One. Pemirsa, saya sekarang sudah bersama salah satu inisiator dari program Plastic Exchange tadi. Tadi kita sudah menonton bagaimana masyarakat antusiasme luar biasa untuk menukarkan plastik dan sampah-sampah lain untuk penyelamatan lingkungan dengan beberapa barang, misalnya ada yang buku, kemudian juga ada yang
mendapatkan gula, kemudian beras dan sebagainya. Salah satu inisiatornya adalah Bapak Nyoman Parte, anggota Komisi 6 DPR RI yang asli dari Guang Sukawati. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Pak Man. Swastiastu. Gimana, sehat Pak Man? Sehat. Luar biasa Pak Man, saya tertarik sekali dengan program di Gianyar ini, menukarkan sampah itu dengan barang-barang yang berharga. Ini sebetulnya programnya apa itu? Bisa dijelaskan kepada masyarakat kita? Sesungguhnya plastik etching ini adalah lanjutan dari kegiatan-kegiatan penanggulangan plastik yang selama ini kami lakukan bersama komunitas lingkungan maupun pegiat-pegiat lingkungan yang ada di seluruh Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar. Nah, cuman berbedanya sedikit, dia adalah program ini melakukan penguatan terhadap pola yang dilakukan oleh bank-bank sampah kita yang tersebar di seluruh Bali. Jika selama ini bank sampah prosesnya dari rumah ke Balai Banjar, ke tempat bank sampah selanjutnya diambil oleh pengepul, lalu bank sampah memberikan hitung-hitung dalam jumlah tabungan di dalam buku tabungan. Itu prosesnya agak lama. Keluhan yang sering terjadi adalah setelah plastik terkumpul tidak diambil. Yang kedua, keluhan yang lebih lanjut adalah lama sekali mengumpulkan uang sampai jadi 50.000 itu. Terus plastik yang dikumpulkan hanya plastik-plastik yang berharga, itu kresek tidak mau. Selanjutnya BPOP, ciki-cikian, supermi, saset sampo, saset kopi, itu tidak diambil. Sehingga walaupun sudah ada bank sampah, lingkungan kita masih dipenuhi dengan plastik yang berserakan. Di got kita masih banyak sekali, di sungai kita banyak sekali. Nah, kelebihan dari program ini, dari kegiatan ini adalah pertama, dia masyarakat menjadi sangat antusias, dan ini yang kita lakukan tadi adalah yang gerakan yang untuk ke-40 kalinya, sangat antusias karena ada motivasi untuk mendapatkan penukar yang lebih berarti, yaitu pangan, khususnya beras, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang. Kelebihannya yang lain adalah kalau selama ini di bank sampah yang terlibat hanya mungkin ibu rumah tangga dengan bank sampah, tetapi kalau plastik etching yang terlibat banyak orang. Tadi Pak Agus sudah lihat, ada anak-anak yang terlibat bawa plastik juga, ada orang dewasa terlibat bawa plastik juga, ada lansia terlibat bawa plastik juga. Tempat ngambilnya pun berbeda-beda. Itu. Kalau saya yakin orang dewasa tadi adalah ngambilnya di rumahnya dari plastik yang mereka kumpulkan sehari-hari, yang mereka pilah sehari-hari. Nah, anak-anak mengambilnya di lingkungan. Terus lansia juga dia mungkin ngambil di jalan-jalan. Begitu juga banyak yang mengambil di sawah, di got kita, di parit kita, di sungai kita. Plastik etching mampu memotivasi orang untuk mengambil sampah-sampah yang tidak bertuan. Di sungai, di got, di parit yang selama ini tidak tersentuh oleh bank sampah. Nah, terus yang ketiga, plastik etching mengambil seluruh plastik, seluruh botol, seluruh kertas. Jadi tidak ada yang dipilih-pilih, dan selanjutnya diambil oleh pengepul. Yang keempat, kelebihan keempat adalah program ini bisa melibatkan banyak orang untuk terlibat berkontribusi. Tadi misalnya acara yang tadi, banyak orang itu terlibat untuk memberikan kontribusi beras, untuk memberikan kontribusi dupa, untuk memberikan kontribusi minyak. Banyak orang yang terlibat. Artinya itu kontribusi itu mereka donasi kepada panitia atau manajemen bank sampah ini? Donasi kepada, ada yang kepada komunitas plastik etching, kepada Pak Janur CS, terus ada yang kepada, seperti saya, kontribusinya langsung ke bank sampah. Kontribusinya ke teman-teman lain juga kontribusinya ke bank sampah. Dan banyak orang yang terlibat. Itu. Artinya itu murni dari swadaya pihak yang peduli atau memang ada dari dana pemerintah? Pemerintah kan banyak punya fasilitas, juga banyak bagi. Bayangkan kalau BLT, BST, sembako yang dibagi, stimulus yang dibagi disertai dengan ajakan, ayo kita sebelum dibagikan kita kumpulkan plastik dulu.
gitu loh. Artinya masyarakat tidak hanya sekedar menerima BLT, sumbangan sembako, ya, tapi jadi posisi masyarakat tidak seperti ini. Saya juga di gerak hampir semua kegerakan plastik exchange ini saya ikut donasi. Sebagian besar saya ikut donasi. Kadang-kadang 50 kilo, kadang-kadang 100 kilo, kadang-kadang ada juga yang 150 kilo. Tetapi saya bangga betul karena beras saya dipakai untuk merawat lingkungan. Nah, saya bangga betul saya. Jadi saya tidak merasa terbeban sedikit pun. Saya ikhlas. Begitu juga masyarakat yang datang, setelah dia mengumpulkan plastik, dia mendapatkan beras, mereka juga sangat terhormat. Jadi bukan sekedar minta. Jadi tidak menengadahkan tangan gitu loh. Jadi berkeringat dulu, baru mendapatkan beras gitu. Baik Paman, kita hentikan dulu sejenak. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Rangkuman peristiwa dari arena otomotif. Dari hingar-bingar panggung balapan hingga pernak-pernik modifikasi. Semua ada di sini. Auto One di TV One. Setiap masa melahirkan banyak peristiwa. Bung Karno penolak musik-musik barat. Disinilah Benyamin menemukan musik-musik gambang kromong dan memodernisirnya dan mulai menyanyikannya. Misalkan salah nih 10 kali take ya, itu bisa beda-beda loh kata-katanya. Piringan hitamnya cukup banyak, kita simpan di dalam sini. Apa yang menjadi catatan sejarah dan siapa yang menorehkannya? Melaka ditahan oleh dua regu pengawalnya ditembak mati. Haji Agus Salim dianggap sebagai Dwi Tunggal dengan Cokro Aminoto. Rafid Topan, pembalap syarat pengalaman di kancah nasional dan internasional ini, ingin menuntaskan ambisi juara di One Prix musim mendatang. Memiliki talenta dan skill lengkap, membuatnya selalu tampil agresif. Mampukah Rafid Topan mewujudkan mimpinya merebut gelar juara nasional? One Prix 2020 segera di TV One. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Rampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda, melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Tanaman nilam selain mudah dirawat juga mudah ditanam. Dengan hanya menggunakan sistem stek, tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang. Biasanya, mereka menjual kepada tengkulak besar dengan harga beragam, dari Rp500.000 hingga Rp800.000 per kilonya. Pewangian dari bunga, buah-buahan, hingga aroma kayu, kini berkembang menjadi sebuah industri besar, industri parfum. Parfum berfungsi sebagai pereda kegelisahan. Beli cerdas, Rabu jam 2 siang di TV One. Menemani aktivitas dengan informasi yang positif. Penuh kreativitas dengan beragam prestasi. Membuka wawasan penuh inovasi. Saksikan Kabar Baik di TV One.
pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkait dengan program plastik exchange yang sudah dilakukan di Gianyar. Dan tadi Pak Nyoman Parte selaku salah satu inisiator sudah sangat tegas mengatakan ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat dan juga penyelamatan lingkungan dengan adanya program ini. Yang terpenting adalah bagaimana mengajarkan masyarakat untuk bisa membudayakan pola hidup bersih. Paman, saya lanjut ke Paman. Ketika kita bicara tukar plastik, tukar sampah seperti itu, tentu memang memerlukan dana. Tadi Pak Man mengatakan banyak sekali donasi yang dilakukan secara swadaya. Kalau upaya-upaya yang dilakukan terhadap pemerintah apa yang sudah upaya pendekatannya dilakukan? Kalau pemerintah sesungguhnya dari dulu juga sudah terlibat urusan penanggulangan plastik, menjaga kebersihan lingkungan. Cuman pola-polanya yang tidak diimprovisasi. Jadi pola ini saya berharap diakomodir oleh pemerintah karena dari 40 kali gerakan ini saya melihat betapa gerakan ini bisa menjadi gerakan yang masif sekali dengan biaya yang ringan. Sesungguhnya biaya itu kan sudah ada. Jadi contoh misalnya di dana desa kita juga tercantum dana untuk kebutuhan merawat lingkungan. Di dana desa adat juga ada dana untuk merawat pelemahan dan pawongan. Nah, tinggal penggunaannya untuk apa kan itu. Ini kan merubah pola aja sesungguhnya, merubah pola saja. Jadi kalau itulah yang harus diberikan sebagai alat penukar dari plastik. Apa saja, misalnya menjelang galungan mungkin bisa ditukar dengan buah itu, tidak harus selalu beras gitu. Jadi menjelang hari raya bisa ditukar. Kalau musim kenaikan kelas atau anak-anak sekolah, seperti tadi pun kita berikan door prize, buku gambar, buku tulis. Jadi apa saja yang bisa digunakan untuk menukar dari plastik itu. Nah, selama ini kan biaya sudah banyak kita keluarkan untuk merawat lingkungan. Cuman karena polanya tidak ketemu, sehingga kita sudah melangkah, biaya pun sudah keluar, tapi Bali tidak bersih-bersih. Laut kita masih tetap kotor, penuh dengan plastik. Upaya terakhir kita, upaya strategis kita yang ingin kami capai adalah dengan pola plastik etching ini adalah bagaimana mencegah agar sampah tidak sampai ke laut. Itu yang menjadi keinginan besar kita. Karena ketika plastik masih ada di lingkungan darat, di lingkungan perumahan masih bisa kita ambil. Kalau dia ada di sungai dan ada di parit masih bisa kita ambil. Tapi ketika dia sudah sampai di laut, dia akan susah kita ambil. Oleh karena itu sesungguhnya ide besar dari plastik etching adalah bagaimana merubah agar plastik kita tidak sampai ke laut. Terus yang kedua, lingkungan kita bersih, masyarakat mendapatkan second income, dan selanjutnya memberikan pekerjaan yang baru. Jadi ada pekerjaan baru yang bisa dikumpulkan. Jadi mereka mengambil di waktu kosong ini bisa mengumpulkan plastik, mendatangkan uang dan lain sebagainya. Ini upaya yang menurut saya efektif di dalam membuat desa kita bersih, kota kita menjadi bersih, Pulau Bali menjadi bersih. Persoalannya adalah ketika sampah sudah terkumpul, kemudian masyarakat sudah mendapatkan dana, sekarang sampah-sampah plastik ini siapa yang harus mengelola? Atau mungkin dijual atau apalah? Nah, kebetulan sekali kita ketemu dengan pengepul orang Bali, Pak Komangadi. Dia bersedia untuk mengambil seluruh kelebihannya itu. Kelebihannya dia bersedia untuk mengambil seluruh jenis plastik. Dia bersedia untuk mengambil segala bentuk botol atau botol kaca. Tidak hanya botol bir saja, tapi seluruh botol kaca dia diambil. Oleh karena itulah kami berani menggerakkan ini, karena selama ini kan kendalanya bahwa plastik yang diambil hanya plastik-plastik yang berharga aja. Kresek tidak diambil, ciki-cikian tidak diambil. Dengan program ini seluruhnya diambil. Jadi biayanya murah. Contoh misalnya di Batu Bulan Kangin, plastik yang terkumpul 2 ton 144 kilo. Beras yang dihabiskan hanya 553 kilo. Hanya segitu yang dihabiskan. Jadi sangat. Berarti artinya bisa dijamin bahwa sampah-sampah plastik yang terkumpul nanti akan tersalurkan dan akan bernilai ekonomi
Karena bagi pengepul itu mendapatkan keuntungan ekonomi juga kan itu ya? Kenapa pengepul berani? Karena di satu sisi untuk sampah tertentu yang mahal dia bisa dapatkan dengan harga yang sedang. Untuk kresek yang tidak berharga, untuk BPOP atau plastik yang berbentuk seperti supermi, bungkus supermi, saset sampo, saset kopi yang tidak berharga itu juga diambil. Jadi ada subsidi silang antar plastiknya. Jadi dengan pola seperti itu saya meyakini Bali akan segera bersih dengan kita lakukan ini. Baik Pak Manparto, kita hentikan dulu sejenak dan pemirsa kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Swastiastu Pade. Swastiastu, kadek. Oke Padek, tumben ngerti kena main. Nih iseng yang melali nih. Oh gitu. Nah, main menegak ini negak. Dek, engke nih kadek aja kurnane apa nih tujuannya, Meh? Gini Pade nah. Poinnya baca ngomong ini. Poinnya kan. Nyilih pipis kan minggu dogen keluyang suh. Oh, nih panake kalau masuk gitu nyilih pipis. Semesteran. One tumben, main biasanya senten ngenah, tumben bertepuk gitu kan. Pilihan pipis, jangan ada pipis, tapi pipis panas deh, pipis marah nyilih di bank, konongon modal gitu loh. Nah, icang nyilih tua minggu gati, singgah liu be. Oh, minggu sekarang minggu nyaran, itu nih. Pokoknya nyaran nah. Nggih Pak, bener niki tiang ya kurnantiaya pun tenglah pipis gati niki pun keliling pun telah olah-olani niki Pak pangidang gen lanjutang panak tiaya mas sekolah. Loh, tiang beli? Mak kone pis nih di kantong beli nih tuh. Ini bang nyilih kadek, orang nyilih pis. Nih dek nah, nih pis panas nih, ngetang nih. Ini hanya 1 minggu man tempo, jadi tolong dibantu. Jadi nih tiang lebih sepakat membantu, mudah-mudahan bantuannya dek bisa panaki sekolah, sing mas kursing nah, angwang nah. Terima kasih gati nih. Yang benar minggu pasti keluyang. Nah, yang penting dek. Pokoknya dek khawatir. Yang penting dek komitmen jak waktu. Nah, pokoknya minggu jak keluyang. Beli, adi alo keto masih yang pes jak timpal. Bakadang pipis itu pes panas masih beli. Nak angwang yang penting mau tempo 1 minggu. 1 minggu kan uliangan nyanan naman beseng uliangan itu udah berhitung nyanan doh. Dong markanya mina munto, ani nyilih mesti jegeng mesti benbe, gasir pesu pipis nih. Lo cemburu nih lo cemburu. Bu, bapaknya di sini Pak Kadek nih. Bi Pak, mare gati pesu Pak, mare wenten Pak yakti. Terus alih main orang sing ada, orang pesu nih penting nih utangnya. Iya waktu niki ampun korain Pak, pun teleponnya Bapak sareng Ibu. Sing ada nih pasti kali ngene mengkep nih dini. Ten Pak, yakti ya Pak, ken numur Pak, Pak, makan numur. Iya Pak. Iya Pak. Hei, kan maksudnya nih ada mutang orang 1 minggu di sing muliang-muliang kan maksudnya kenang nih Pak ampura Pak masalahnya pun orang 1 minggu jadi kayak sing bayar utang ini nggih Pak bisa dereng wenten nih ke Pak ampura Pak ibu ampura Selamat siang pemirsa, saya Maria Kerada dan inilah Sidik Jari selengkapnya. Ya kalau dibilang sering sih enggak, tapi kalau untuk lintasan di ini ya bisa dibilang seminggu sekali. Dengan adanya gagal bayar itu adalah berdampak kepada bagaimana cara penagihannya. Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa. Lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang
hanya di TV One. Kami hadirkan isu utama dan strategis. Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber nanti. Efek jerah itu last resource aja sih. Karena inilah yang terbaik dan paling adil. Ya, dunia politik seakan tidak ada habisnya, pemirsa. Satu isu kemudian tumbuh isu yang lain. Kemudian menjadi sorotan adalah wacana terkait pemilihan presiden diserahkan kepada MPR. Polemik sensitif. Mungkin Majelis Salim lapor lah gitu. FPI sudah mengajukan permohonan. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Hidup Sehat, Senin sampai Jumat jam 1 siang di TV One. Mengupas isu-isu nomor 1. Tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Konfirmasi sumber-sumber utama. 22 Mei 2019 ini berbeda dengan hari pertama kan? Memberikan yang tersembunyi. Kita ini responsif ketika diserang. Kontroversi. Ya, kata Phil malam konspirasi. Bertahan menguasai dunia. Bukan cerita, tapi fakta. One Prix Indonesia Motor Prix Championship membuka hari. Kami mengabarkan ragam peristiwa terkini dari berbagai penjuru negeri. Saya sudah standby di sini dari pukul 5 subuh. Mengulas dan membahas isu-isu yang mengguncang publik. Hadir sejumlah narasumber untuk membahas hal ini. Mau menggelar saja janjian, untuk apa dilakukan? Pertama begini, kita menghormati proses penegakan hukum. Mengabarkan bagaimana duduk permasalahan, modus Apa sepak kabar terjang dari Indonesia Pagi di TV One. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan program Plastik Exchange. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Man Parte selaku anggota Komisi 6 DPR RI yang juga inisiator dari program ini. Banyak sekali sudah dilakukan dan beberapa kali di beberapa desa di Gianyar. Saya lanjut ke Pak Man. Ini sudah hampir 40 tempat di lokasi. Bagaimana respon masyarakat di beberapa tempat itu? Malah sekarang kita kewalahan untuk menjadwalkan. Tadi saya komunikasi dengan Pak Janur, 1 bulan ke depan ini juga penuh. Jadi sehingga orang ada yang minta karena pagi kita tidak bisa, kita lakukan sore hari. Dan sesungguhnya juga program ini tidak harus dilaksanakan oleh komunitas Plastik Exchange. Siapa saja. Kelebihan dari program ini siapa, nanti kalau Pak Agus mau mengadakan di desa sendiri, Pak Agus kumpulkan donasi beras, selanjutnya Pak Agus tukar dengan plastik. Memang tidak kelompok itu saja ya. Enggak, yang ini penting kita kepedulian. Iya, kepedulian aja. Jadi ini adalah inisiasi dari kelompok pegiat lingkungan yang boleh dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja boleh melakukan ini. Perorangan boleh, desa adat boleh. Cuman persoalannya kan di situ adalah ketika sampah sudah terkumpul, nanti membawa ke pengepul ini harus ada hubungan. Nah gini, gitu kan? Kita harus berhubungan dulu dengan pengepul yang mengambil, karena teknisnya bisa armadanya langsung dibawa di acara, sehingga ketika kita nimbang langsung sudah naik ke truknya, atau jika desa itu sudah memiliki armada, desa itulah yang mengantarkan ke pengepul. Nah itu saya lihat ada beberapa masyarakat yang dapat sampai 50 kg gitu, Pak. Itu berarti berapa lama mengumpulkan itu ya rata-rata ya?
Kalau karena tadi itu dia di samping membawa plastik, ya dia banyak membawa kresek, saya lihat itu. Kresek di dalam plastik etching harganya paling mahal. Yang dalam konsep bank sampah tidak harganya agak rendah. Di pengepul tidak terlalu laku. Tetapi dalam program plastik etching, kresek harganya paling mahal. 1 kilo kresek kita tukar dengan 1 kilo kresek mendapatkan 1 poin. 1 poin adalah 1 kilo sampah, 1 kilo beras. 4 kilo kardus adalah 1 poin. 1 poin adalah 1 kilogram beras. Jadi 1 poinnya ini menentukan untuk mendapatkan berasnya. Tetapi kilo-kiloan di sini yang berubah-ubah untuk mendapatkan 1 poin. Tergantung jenis barangnya. Itu. Kalau kardus 4 kilo, kalau kresek 1 kilo. Sudah ada kriteria-kriterianya. Sudah, kita sudah buat parameternya. Jadi kalau rongsokan lagi poinnya itu. Nah, kalau selain di Gianyar bisa nggak nih kira-kira Pak Man dikomunikasikan? Malah saya ingin ada teman-teman dari Tabanan sudah kontak, ada teman dari dari Jembrana sudah kontak. Cuman saya menyampaikan tolong sampaikan dulu dengan pengepul di sana. Itu karena tidak mungkin pengepul yang di Gianyar ini jauh sekali ngambil sampah ke Jembrana gitu loh. Jadi kalau sudah ada pengepul di mana aja di seluruh Bali ini bisa dilaksanakan. Berarti pendekatannya kepada pengepul dulu kan? Ya harus kepada pengepul dulu. Karena dia yang akan berkomunikasi ke. Intinya gini, dia harus mau ngambil semuanya. Dia dan kita tidak ngotot dengan harga-harga yang istimewa. Harganya istilah Balinya itu harga nyaruk. Nyaruk ya. Harga jadi, nyaruk. Apapun dibeli. Tidak mesti harus yang mahal aja dibeli. Tidak harus yang mahal saja. Oleh karena itu yang harga yang mahal jadi harga sedang, yang tidak laku jadi laku. Itu karena nyaruk. Ketika kita bicara soal sampah plastik kemudian lingkungan, saya lihat Pak Man konsen sekali dari dulu memerangi sampah, mengajak masyarakat. Sebetulnya apa yang Pak Man konsenkan itu ya, sehingga kita kok kayaknya dari dulu semua pejabat mengajak itu, tapi kadang-kadang hangat-hangat teh ayam seperti itu. Pertama, saya Bali ini terlalu istimewa, itu bagi saya. Bali telah memberikan banyak hal kepada kita, keistimewaan. Seperti lingkungan kita ini, saya anggap ini very important. Jadi sesuatu yang sangat penting yang harus dipertahankan. Itu kita memiliki pulau yang ada di tengah-tengah laut. Jadi luar biasa di satu sisi, tapi di sisi yang lain, kalau kita tidak rawat lingkungannya, kalau plastiknya kita tidak urus dengan benar, seluruh plastik kita akan bermuara di laut. Kenapa? Karena sungai kita banyak sekali. Bali ini nyaris setiap 200 meter, di 100 meter ada sungai, dan muara terakhirnya semuanya di laut. Kalau plastiknya tidak diurus dengan benar, sampah plastiknya tidak diurus dengan benar, laut kita akan terpenuh dengan plastik. Dan menurut saya itu bukan saja akan merusak lingkungan, tapi juga akan mencederai rasa beragama orang Bali. Karena kita setiap melasti kita datang ke laut, setiap ada sasih-sasih tertentu kita datang ke laut. Di desa saya 4 kali saya datang ke laut. Oleh karena itu laut kita harus bersih, di samping juga harus dinikmati oleh keindahannya oleh manusia. Nah itu satu. Terus yang kedua, mengurus lingkungan, mengurus plastik harus konsisten. Jadi tidak bisa hangat-hangat tai ayam, karena kita berhadapan dengan budaya masyarakat yang sudah kadung, dalam tanda petik sudah kadung boros, boros dengan plastik. Jadi ada sesuatu yang seharusnya tidak menggunakan plastik, dia menggunakan plastik. Dan setelah itu sembrono pasca menggunakan. Oleh karena itu kita harus konsisten, nggak usah marah. Saya sudah 9 tahun mengurus ini. Sungai yang kotor bisa kita buat menjadi sangat bersih. Tetapi konsisten, terus mengajak, terus melakukan tindakan, dan akhirnya orang lain akan ikut. Ini Pak Man Parto sendiri kan anggota Komisi 6 DPR RI, sekarang berjuang di pusat. Apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan lingkungan ini? Saya sudah berulang kali menyampaikan ketika rapat-rapat mengundang asosiasi produsen kemasan. Jadi produsen yang membuat seperti Danu, Indofood, apalagi itu? Pokoknya kemas-kemasan plastik itu yang membuat
yang memproduksi maupun membuat barang-barang yang menggunakan kemasan plastik. Saya sudah menyampaikan berulang kali agar mereka itu melakukan redesign industri. Jadi redesign produknya. Kenapa? Karena situasinya sudah berubah. Contoh misalnya Pak Agus. Dulu orang banyak mandi di sungai. Membutuhkan sampo saset. Hari ini orang sudah mulai berkurang mandi di sungai. Jadi seharusnya dia tidak lagi mencetak sampo saset. Itu. Terus yang kedua, produk-produk botolan. Sekarang kan sudah bisa isi ulang. Kenapa terus membuat botolan? Itu loh. Nah, terus yang ketiga, orang sekarang mulai ada budaya pesta, acara perkawinan, acara resepsi dan lain segalanya. Ada minuman-minuman kemasan. Kenapa tidak dibuat minuman galon saja? Sehingga bisa dikurangi. Gitu. Terus selanjutnya, kenapa tidak membuat plastik yang ramah lingkungan? Bukankah yang dia jual bukan plastiknya, tapi yang dia jual adalah isinya? Plastik hanya sebagai wadah. Kenapa dia tidak coba membuat produk-produk yang menggunakan kemasan yang ramah lingkungan? Nah, itu yang saya sudah usulkan berulang-ulang di Senayan, agar para mereka yang bergerak di bidang usaha-usaha yang menggunakan plastik, memproduksi plastik, mulai melakukan redesign industrinya, agar kita bisa mengurangi pemanfaatan penggunaan plastik. Selanjutnya kita bisa mengurangi sampah plastiknya. Baik Pak Manparta, kita hentikan sejenak, dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Kemana lagi Bu? Pergi yang di Depok. Nanti nih? Oh, bongkot balik. Sambal kan? Jangan Pak. Jangan hitung ya. Nah, berapa sampean? Pak, ampunan plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, ampun mati Bu. Nggih. Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Sekaligus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita menyukseskan peraturan Gubernur Bali yang menyatakan Bali memang bebas sampah plastik ya. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Sorotan. Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan. Lagi-lagi investasi abal-abal dibongkar polisi. Montir pesawat kini mengangkatan. Dan kami sangat senang kepada TNI Angkatan Udara. Rangkuman peristiwa dari arena otomotif. Dari hingar-bingar panggung balapan hingga pernak-pernik modifikasi. Semua ada di sini. Auto One di TV One. Setiap masa melahirkan banyak peristiwa. Bung Karno penolak musik-musik barat. Disinilah Benyamin menemukan musik-musik gambang kromong dan memodernisirnya dan mulai menyanyikannya. Misalkan salah nih 10 kali take ya, itu bisa beda-beda loh kata-katanya. Piringan hitamnya cukup banyak, kita simpan di dalam sini. Apa yang menjadi catatan sejarah dan siapa yang menorehkannya? Malaka ditahan oleh dua regu pengawalnya ditembak mati. Haji Agus Salim dianggap sebagai Dwi Tunggal dengan Cokro Aminoto. Rafid Topan, pembalap syarat pengalaman di kancah nasional dan internasional ini, ingin menuntaskan ambisi juara di One Prix musim mendatang. Memiliki talenta dan skill lengkap, membuatnya selalu tampil agresif. Mampukah Rafid Topan mewujudkan mimpinya merebut gelar juara nasional? One Prix 2020 segera di TV One. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya.
Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Lampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara. Ketika dua hal bertolak belakang, kami hadirkan berhadapan. Cara pandang dan sikap berbeda melahirkan polemik, bahkan kontroversi. Tidak pernah tanah dikuasai swasta, Bu. Ini Indonesia. Kami hadirkan dua sisi, Anda yang menarik konklusi. Saya, Tisa Noveni, di antara dua sisi. Tanaman nilam selain mudah dirawat juga mudah ditanam. Dengan hanya menggunakan sistem stek, tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang. Biasanya, mereka menjual kepada tengkulak besar dengan harga beragam, dari Rp500.000 hingga Rp800.000 per kilonya. Pewangian dari bunga, buah-buahan, hingga aroma kayu kini berkembang menjadi sebuah industri besar, industri parfum. Parfum berfungsi sebagai pereda kegelisahan. Beli cerdas, Rabu jam 2 siang di TV One. Menemani aktivitas dengan informasi yang positif. Penuh kreativitas dengan beragam prestasi. Membuka wawasan penuh inovasi. Saksikan Kabar Baik di TV One. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan tema kita adalah plastik exchange. Tadi sudah Pak Nyoman Parti mengatakan selaku anggota DPR sudah berupaya juga memperjuangkan di pusat bagaimana Bali dan khususnya para produsen plastik ini untuk mengurangi, karena bagaimanapun juga itu akan berdampak pada lingkungan. Saya kembali ke Pak Manparde. Sebetulnya kan banyak pihak yang terkait ini untuk melakukan perang terhadap sampah plastik, selain juga dengan produsen, juga masyarakat sendiri. Sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena sampah itu kan diproduksi bermula juga di rumah tangga seperti itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Pertama, cerdas menggunakan plastik, karena sesungguhnya plastik itu membantu manusia. Bahkan dulu plastik ini dibuat untuk mengurangi pembalakan hutan. Nah, datanglah plastik agar hutan kita tidak terus-terusan ditebang, tidak terjadi penebangan hutan yang liar gitu. Nah, datanglah plastik. Di negara-negara maju yang budayanya sudah bagus, tidak pernah ada persoalan plastik, karena setelah dia pakai dia taruh di tempat yang benar. Masalahnya di kita boros menggunakan plastik. Hal-hal yang sesungguhnya kita tidak perlu menggunakan plastik, kita menggunakan plastik. Hal-hal yang seharusnya kita bisa menggunakan godi bag, kita tidak membawa godi bag. Terus setelah kita gunakan, gitu, seharusnya kita ditempatkan di tempat yang telah disediakan, kita buang sembarangan. Itu yang menyebabkan, oleh karena itu, agar gerakan ini berhasil, agar Bali cepat bersih, yang harus dilakukan adalah, pertama, pemerintah harus terus-menerus mengajak rakyat itu belajar memilah. Karena kuncinya di memilah. Ketika kita sudah berhasil memilah antara organik dengan anorganik, antara organik dengan plastik sederhananya, maka Bali akan segera bisa bersih. Plastiknya kita tukar dengan beras, dengan pangan, selanjutnya dibawa ke pengepul mengembalikan ke pabriknya, ke Jawa. Organiknya kita urus. Jika belum ada mesin, kita bawa dulu ke sepiteng organik, khusus untuk sepiteng organik. Yang kedua, kita masukkan ke lubang biopori. Yang ketiga kita buat komposter untuk mendapatkan pupuk cair. Yang terakhir kita lakukan pembuatan kompos yang besar, yang bagus itu untuk mendapatkan pupuk padat. Ya, kalau dari sisi lain oke lah, masyarakat sudah mungkin sebagian besar ada yang sadar, tapi sisi lain ada juga masyarakat yang tidak sadar, dan semau gue perlu nggak ada aturan sanksi tegas ya? Gini, kalau di desa masalahnya kan ada ruang publik yang aturan
desa adatnya tidak menjangkau, itu menurut saya perlu ada sanksi. Tetapi kalau masyarakat di desa adat, menurut saya mungkin sanksinya lebih pada persoalan sanksi-sanksi moral ya, sanksi sosial gini. Contoh misalnya, ketika desa adat membuat perarem bahwa hari Senin membawa sampah plastik itu, terus yang sudah terpilah dengan organiknya dengan wadah-wadah yang berbeda. Nah, kalau ternyata dia masih menyatukan antara organik dan plastiknya, sanksinya bukan denda, sanksinya sampahnya dia tidak diambil. Sanksinya itu yang jauh lebih efektif. Kenapa sampah saya tidak diambil? Oh, ternyata saya masih menyatukan antara mencampur antara organik dengan plastik. Jadi tidak usah sanksi-sanksi. Itu kalau soal perarem soal sampah di desa adat, rasanya saya lihat juga sudah banyak sekali ada perarem, tapi pelaksanaannya biasanya yang... Ya, karena gini, urusnya kan pertama, kan kita masyarakat desa adat itu kan kadang-kadang didominasi oleh karena faktor kekerabatan. Ada urusan ewuh pokewuh. Jadi sanksi denda itu tidak efektif. Tapi menurut saya kalau SOP-nya sudah tegas, kesepakatan desa adat itu sudah jelas bahwa kita akan membangun desa kita agar menjadi desa yang bersih. Barang siapa yang masyarakat dianjurkan untuk memilah sampahnya, bila perlu armadanya diprogram dengan sedemikian rupa bahwa hari Senin pagi yang diambil adalah organik, hari Selasanya adalah plastik, dengan mobil yang berbeda gitu misalnya, dengan armada yang berbeda, dan barang siapa yang yang masih mencampur plastik dengan organiknya tidak akan diambil. Bagaimana dengan pandangan Pak Manparto selaku anggota DPR dan juga masyarakat dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam upaya untuk perang terhadap sampah plastik itu? Pertama, sesungguhnya Pergub, baik yang Pergub PSP maupun Pergub menyelesaikan problem sampah di Sumber, sesungguhnya itulah persoalan kita yang diatur di dalam Pergub itu. Cuman persoalannya proses pemberdayaan masyarakatnya ini kurang maksimal dilakukan. Itu loh. Contoh misalnya contoh misalnya tentang masyarakat yang berbelanja ke pasar, pedagang yang ada di pasar masih sangat boros. Misalnya kenapa misalnya dagang diajarkan, Bu, kalau mau beli ini Ibu harus bawa goodie bag dari rumah. Itu misalnya. Itu loh. Jadi harus dua belah pihak, tidak hanya pembeli aja tapi juga pedagang. Oleh karena itu penting sekali ada pemberdayaan kepada mereka. Itu. Terakhir mungkin harapan Pak Manparto kepada masyarakat kita, karena memang selain pemerintah, selain produser, sebetulnya kunci utama untuk penggunaan dan memerangi sampah plastik ini adalah masyarakat di bawah. Apalagi ada budaya tadi plastik exchange seperti itu. Ya, pertama kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita yang kita keluarkan. Sampahku, tanggung jawabku, sampahmu, tanggung jawabmu. Itu. Nah, terus yang kedua, pemerintah harus lebih inovasi di dalam membuat kegiatan-kegiatan agar bisa melibatkan masyarakat secara masif. Plastic exchange adalah salah satu pola yang bisa melibatkan masyarakat dengan sangat banyak, berbagai kalangan. Plastic exchange bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh komunitas, oleh desa adat, oleh desa dinas, oleh Banyar, oleh siapa saja bisa melakukan itu. Nanti Pak Agus pulang ke Beleleng langsung mengumpulkan masyarakat walaupun dalam skup yang kecil bisa dilakukan. Kalau kita punya hanya 100 kilo, kumpulkan dalam skup yang kecil. Kalau tadi kami punya 1 ton, kami bisa mengundang 1 desa gitu loh Pak Agus. Jadi yang penting kita lakukan. Bayangkan dari 40 lokasi yang telah kita lakukan, sudah terkumpul lebih dari 45 ton. Kebayang nggak Pak Agus kalau itu sampai ke laut? Itu loh. Jadi 45 ton sudah kita cegat untuk tidak sampai ke laut. Gitu. Luar biasa. Jadi kalau itu baru 40 tempat, sementara di Bali ada 1.400. Wah, kalau itu dilakukan Bali akan cepat bersih sekali. Justru prestasi kita adalah justru ketika pandemi rakyat Bali melakukan gerakan plastic exchange. Ketika nanti pandemi selesai, tamu akan terkejut
Wisatawan akan terkejut, oh, Bali kok jadi bersih sekali, dan itu akan ada cerita yang menarik untuk disampaikan ke publik gitu. Baik, terima kasih Pak Nyoman Parde, anggota DPR RI, luar biasa berkaitan dengan program Plastic Exchange. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan informasi kepada pemirsa kita di rumah agar kita tetap menjaga lingkungan, terutama perang terhadap sampah plastik dimulai dari kesadaran kita sebagai rumah tangga memilah sampah itu, sampah organik dan sampah plastik. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.